البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita selesaikan atau setelah kita selesai pembahasan permasalahan yang ke-11 dan yang ke-12, bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka mengingkari qiyas yang sahih dan mereka berdalilkan dengan qiyas yang batil, dan faktor yang mendorong atau membawa mereka untuk mengingkari qiyas yang sahih dan berhujjah dengan qiyas yang batil adalah sebagaimana yang sudah kita baca kemarin dari kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang terakhir kali beliau sebutkan kemarin, walladzi hamalahum ala hatainil mas'alatain, yang mendorong mereka atau yang membawa mereka untuk apa? Untuk berada di atas dua permasalahan ini, huwal jahlu bil jami' wal farik. Bodohnya mereka dengan perkara jami' dan perkara farik. Apa itu jami'? Kata beliau, al-jami'u alladhi yubna 'alal qiyas. Jami' itu adalah yang dibangun di atasnya al-qiyas. Maksudnya apa? Qiyas tersebut dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan syurut atau syarat-syarat yang disebutkan para ulama. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wal farik alladzi la yasihhu ma'ahul qiyas. Farik itu tentunya sesuatu yang apa? Yang berseberangan, yang tidak dibenarkan bersamanya qiyas. Maksudnya qiyas tersebut adalah qiyas yang fasid. Nah, sebabnya itu. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya, barakallahu fikum, mengenai permasalahan yang ke-13, termasuk ritual atau amalan perbuatan jahiliyah, orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang yang barakallahu fikum, yang hidup di masa atau di zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ke-13 kata beliau di sini atau sebelumnya dalam babnya itu al-ghulu bi ahlil ilmi was salah, termasuk perbuatan mereka adalah sikap berlebihan terhadap ahlul ilm dan orang soleh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seandainya kita menempatkan atau memuji, menyanjung ahlul ilm dan orang soleh sesuai dengan kadarnya nggak masalah. Tapi berlebihan mereka apa? Bukan sekedar sanjungan, kemudian pujian, bahkan hingga mengangkat apa? Sebagian mereka menjadi wali, atau sebagian mereka diangkat menjadi nabi, atau sebagian mereka diibadahi, disembah. Waliyadzubillah, itu yang diinginkan dengan apa? Sikap ghulu di situ maksudnya. Barakallahu fikum. Adapun kita memuji para ulama sesuai dengan martabat dan kedudukannya tidak masalah. Menyanjung para ulama, barakallahu fikum, memberikan apa istilahnya? Ta'dil, merekomendasi para ulama sesuai dengan kadarnya tidak masalah, barakallahu fikum. Tapi permasalahannya apa? Sikap berlebihan ini yang dilarang. Iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari perkara ghulu, sikap berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya ghulu itulah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ikhwani wa akhwati fillah, hati-hati dengan sifat ghulu. Jangan berlebihan dalam memuji, jangan berlebihan dalam menyanjung, barakallahu fikum. Sanjunglah, pujilah. Barakallahu fikum, berikan saudara kita rekomendasi sesuai dengan apa? Yang layak, yang pantas baginya. Tidak boleh berlebihan, barakallahu fikum. Tidak boleh berlebihan. Demikian juga kalau kita menjarah, mentahdzir, memperingatkan orang-orang hizbiyin, memperingatkan ahlul bid'ah wad dalal, tentunya dengan cara yang insaf, pertengahan, tidak serampangan, tidak sembarangan, tidak berlebih-lebihan. Dalam artian ketika kita mentahdzir mereka, tahdzirlah agama, manhaj, maslak mereka, metode cara mereka dalam berdakwah, kesesatan mereka dalam berdakwah, agamanya, ajaran mereka, seperti itu. Kalau yang kita jarah hanya barakallahu fikum, cacat dalam tubuhnya atau badannya, itu tidak perlu, dan itu malah justru apa? Tidak pantas bagi kita. Misalkan si fulan itu hizbi, kenapa? Karena hidungnya pesek. Misalkan si fulan itu muqtadi', kenapa muqtadi'? Kepalanya besar. Ini bukan hujjah seperti ini, malah justru akan merendahkan Ahlus Sunnah nanti. Ahlus Sunnah itu sembarangan dalam memtadbi', sembarangan dalam menghizbikan, sembarangan dalam mengkafirkan, alasannya cuma karena hidungnya pesek, alasannya karena kepalanya besar. Sehingga kalau seandainya kita barakallahu fikum mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari kesesatan orang yang sesat, atau memperingatkan kaum muslimin dari ajaran-ajaran kesesat, ajaran-ajaran sesat, dan semisalnya, usahakan jangan barakallahu fikum diikutkan barakallahu fikum cacat pribadi. Dalam artian cacat pribadi itu yang berkaitan dengan badannya.
Tapi yang kita cacat, yang kritik, yang kita sebutkan kepada kaum muslimin adalah apa? Ada kekeliruan, kesesatan, manhajnya, akidahnya, agamanya dan semisalnya seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Dan jangan berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan itu tidak bagus. Sifat ghulu, naam, itu tidak bagus. La ifrat wala tafrit. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula apa? Menganggap remeh atau dalam artian menyepelekan. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Naam, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini al-mas'alatu tsalisata asyarata. Al-mas'alatu ats-tsalisata asyarata. Permasalahan yang ke-13. Al-ghulu fil ulama was salihin. Sikap berlebih-lebihan pada para ulama atau terhadap para ulama dan orang-orang saleh. Nah, apa sikap mereka, apa perbuatan mereka, apa sikap berlebihannya? Mereka menyanjung, mereka memuji, bahkan mereka menyembah, bayangkan tuh. Naam, waliyadzubillah. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahlul kitab, Yahud dan Nasara, mereka telah apa? Naam, telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk penduduk api neraka jahanam. Naam, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Naam, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Wal iyadu billah, wal iyadu billah. Naam. Perhatikan di sini, wahai ahlul kitab la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan, jangan kalian ghulu di dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi ilal haq, dan jangan sekali-kali kalian berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan benar. Naam. Ayo, hati-hati sikap ghulu, sikap berlebihan dalam menjarah, sikap berlebihan dalam ta'dil itu tidak bagus. Semuanya diletakkan pada tempatnya, itulah yang dinamakan dengan hikmah. Wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Barakallahu fikum. Kita menjarah, memperingatkan bagi orang yang layak, yang berhak untuk diperingatkan. Seperti itu caranya. Kemudian kita menta'dil, merekomendasi seseorang, menyanjung, memuji orang. Nah, barakallahu fikum, sesuai dengan kadar yang layak baginya. Nah, barakallahu fikum. Nah, tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Nah, barakallahu fikum. Syarahnya qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Nah, setelah kita baca ucapan atau kalamnya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, kemudian kita sekarang akan baca syarahnya. Nah, asy-syarh, syarah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, wa hadhihi mas'alatun khatiratun, ini adalah permasalahan yang berbahaya. Nah, permasalahan ghulu ini permasalahan yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Sudah kita jelaskan tadi ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum." Hati-hati kalian dan jauhilah sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya ghulu atau sikap berlebih-lebihan adalah yang membinasakan umat sebelum kalian. Wal iyadu billah. Jangan berlebih-lebihan. Nah, barakallahu fikum. Semuanya harus berhati-hati. Berhati-hati dalam menta'dil, berhati-hati dalam jarah. Semuanya harus disertai dengan apa? Ilmu yang dimiliki. Nah, barakallahu fikum. Jangan sembarangan. Nah, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap berhati-hati, pelan-pelan. Nah, barakallahu fikum, itu ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sifat tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Wal iyadu billah. Berikutnya, wal ghuluwu ma'nahu fil lughah. Ghulu itu maknanya secara bahasa adalah az-ziyadatu 'anil haddi, yaitu az-ziyadah, tambahan dari batasannya atau melampaui batasannya. Itu. Kalau terjemahan bebasnya berarti apa? Ghulu itu melampaui batas gitu. Az-ziyadah berarti lebih itu kan. Nah, ahad itu batasan. Jadi melebihi batasannya gitu loh. Kalau secara bebasnya melampaui batas gitu. Nah, yuqal dikatakan ghala al-qidru. Nah, dikatakan dalam sebuah ungkapan Arab, orang Arab, ghala al-qidru. Berarti apa? Berarti periuk itu telah apa? Telah melampaui batasannya. Maksudnya apa? Biasanya misalkan periuk atau misalkan kendil dan misalnya untuk masak air. Nah, atau panci untuk masak air gitu. Kemudian kalau airnya sudah mendidih, melampaui batasannya enggak? Nah, akan apa? Akan barakallahu fikum menguap, kemudian melampaui batasannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, istilahnya kalau bahasa Jawanya umup gitu ya. Udah umup itu udah. Nah, kalau mendidih bahasa Indonesianya mendidih, udah mendidih biasanya apa? Air itu akan melampaui batasan qidr atau batasan periuk tersebut atau batasan panci tersebut. Itu secara makna secara bahasa. Nah, dikatakan ghala al-qidru, nah maknanya adalah apa? Idza tafa'a fihi al-ma' bisababil ghalayan. Ini. Apabila air itu naik
Disebabkan karena apa? Dikarenakan mendidih tadi itu. Ghalayan itu mendidih ya. Nah, misalkan kalau kita ngerebus air gitu kan, biasanya kalau kita ngerebus air kemudian airnya ditaruh di atas panci atau di dalam panci kemudian atau periuk misalkan, kalau sudah mendidih bagaimana airnya? Airnya nggak akan semakin ke dalam, akan naik dan akan melampaui batasannya itu. Ini namanya apa namanya? Namanya adalah al-ghulu secara bahasa. Naam. Wa yuqalu ghala as-si'ru, atau juga ada yang mengatakan dalam ungkapan orang Arab ghala as-si'ru. Apa artinya? Harganya itu melampaui batas. Misalkan harganya barakallahu fikum, satu porsi bakso misalkan, satu mangkok bakso harganya 10.000, ternyata ini kok harganya sekarang naik menjadi 30.000. Wah, ini berarti ghala as-si'ru. Harganya melampaui batas. Na'am. Idza irtafa'a 'anil haddi al-ma'ruf, apabila harga tersebut naik melampaui dari batasan yang sudah ditentukan atau batasan yang sudah ma'ruf. Misalkan barakallahu fikum, misalkan bensin biasanya 1 liter itu cuman 8.000 atau misalkan 7.500. Ini naik sampai 15.000. Naik sampai berapa? 15.000. Berarti otomatis sudah melampaui batasan. Sudah melampaui batasannya. Naam, sudah melampaui batasannya barakallahu fikum, seperti ini maknanya. Ini contohnya saja ya. Naam, disebutkan sini perhatikan ghala si'ru. Naam, ghala as-si'ru idza irtafa'a, apabila naik 'anil haddil ma'ruf, apabila harga tersebut naik dari batasan yang sudah tentukan. Biasanya cuma 7.500, naik menjadi 15.000-an, melampaui batasannya. Nah, ini contohnya secara bahasa. Fal ghulu huwa ziyadatu wal irtifa' 'anil haddil ma'ruf. Maka ghulu itu adalah tambahan dan naiknya dari batasan yang telah ditentukan. Dari batasan yang sudah ditentukan itu namanya ghulu. Nah, wa na'am barakallahu fikum. Kata beliau di sini, na'am fal ghulu huwa, maka ghulu itu adalah az-ziyadatu wal irtifa'. Na'am, itu tambahan dan juga naiknya 'anil haddil ma'ruf, dari batasan yang telah ditentukan. Kalau terjemahnya bebas apa berarti? Melampaui batas gitu aja. Nah, itu yang lebih mudah diartikan, melampaui batas. Melewati batasannya berarti melampaui batas gitu. Itu ghulu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wal ghulu, fi syar'i, ada ghulu secara syariat adalah huwa az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatihi allaiqatu bihi. Barakallahu fikum. Az-ziyadah, apa az-ziyadah ini maksudnya? Yaitu sikap berlebihan di dalam mengangkat seseorang di atas kedudukannya yang layak baginya. Misalkan dia adalah seorang nabi, akhirnya diangkat menjadi Rabb atau Tuhan atau sembahan. Nah, itu ghulu. Atau misalkan orang biasa, dia angkat, dia puji, dia sanjung, kedudukannya seperti nabi misalkan. Nah, ini juga sikap ghulu. Jadi al-ghulu secara syariat adalah apa? Az-ziyadatu fi raf'i syakhsin, sikap berlebihan di dalam mengangkat seseorang fauqa manzilatih. Tentunya mengangkat derajatnya gitu ya, atau kedudukannya ya, di atas apa? Di atas melebihi kedudukannya yang layak bagi dia. Kalau dia itu nabi, ya nabi, sudah katakan nabi. Kalau dia manusia biasa, ya manusia biasa. Jangan dikatakan manusia, dikatakan malaikat. Jangan dikatakan nabi, dikatakan Rabb. Nah, ini hati-hati seperti ini, barakallahu fikum. Kaziyadah fi haqqil anbiya awis salihin, seperti sikap berlebihan pada haknya para nabi dan haknya para orang-orang saleh. Nah, mereka mengangkat para nabi menjadi Rabb, sesembahan. Mereka juga mengangkat orang-orang saleh. Nah, sebagian mereka diangkat menjadi wali atau diangkat menjadi siapa? Barakallahu fikum, setingkat dengan nabi, atau bahkan mengagungkan mereka seperti pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'aliyatubillah. Wa raf'ihim an qadrihim, dan sikap berlebihan atau mengangkat mereka an qadrihim, dari keadaan atau kedudukan mereka, ila rububiyah awil huluyah ini. Sampai tingkatan kepada apa? Tingkatan rububiyah atau uluhiyah, bayangkan tuh. Bahwasanya si fulan orang soleh itu bisa memberikan rezeki. Ini mengangkat kedudukannya seperti haknya Allah SWT, hak rububiyah. Kemudian fulan ini layak disembah, fulan ini. Kenapa layak? Karena dia bisa ini dan itu. Ini juga sampai tingkatan uluhiyah. Hati-hati ya. Jadi ghulu, barakallahu fikum, secara istilah, atau secara syariat adalah sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Apa itu? Az-ziyadatu fi raf'i syakhsin fawqa manzilatih allaiqatu bihi, allaiqati bihi. Yaitu mengangkat atau berlebihan di dalam mengangkat seseorang di atas kedudukannya yang layak baginya. Paham ya? Di atas kedudukan yang layak baginya diangkat melebihi gitu loh. Nabi diangkat menjadi Allah atau Rabb karena berlebihan itu. Atau misalkan manusia biasa, dia angkat menjadi apa? Menjadi nabi. Seperti itu.
Nah, waliyadzubillah ya, na'am. Berikutnya, fa ahlul jahiliyah ghalau fil ashkhas. Maka orang-orang jahiliyah mereka berlebihan di dalam apa? Memuji dan menyanjung pada ashkhas beberapa atau seseorang. Beberapa orang. Hatta rafa'uhum an qadrihim, hingga mereka pun mengangkat mereka melebihi daripada kedudukan mereka. Manusia biasa diangkat menjadi nabi, ya. Nabi dan Rasulullah Ta'ala diangkat menjadi apa? Menjadi Rabb misalkan. Nah, kata beliau, hatta rafa'uhum an qadrihim ila an ja'aluhum arbaban ma'allah. Hingga sebagian mereka mengangkat. Nah, beberapa orang tadi diangkat apa? Dari kedudukannya. Nah, menjadi apa? Dan bahkan hingga mereka menjadikan atau beberapa orang tersebut mereka jadikan sebagai Rabb bersama Allah Subhanahu wa taala. Kama ghalal yahud fil Uzair. Sebagaimana sikap berlebihannya Yahud kepada Uzair, mereka mengatakan apa? Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Waqalatil yahudu Uzair ibnullah katanya. Orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Waqalatil nasara al-Masihha ibnullah. Dan orang Nasara mengatakan bahwa Al-Masih anak Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Tapi apa? Tapi ini sekedar ucapan mereka saja. Sekedar ucapan mereka saja, bukan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam artian ucapan Allah taala, bukan. Maksudnya yang mengatakan Uzair itu anak Allah, Al-Masih itu juga anak Allah, itu semuanya adalah apa? Ucapan mereka. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Itu ucapan mereka saja yang mereka ingin menyamai. Atau mereka itu ingin sama-sama dengan apa? Ucapan orang-orang kufar sebelum mereka. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Berikut sini kata beliau barakallahu fikum, kata beliau, kama ghalal yahud fi Uzair wa qalu huwa ibnullah. Sebagaimana sikap berlebihannya orang-orang Yahud kepada Uzair, yang mereka itu berilmu tapi tidak beramal. Wa qalu, mereka mengatakan huwa ibnullah, Uzair itu anak Allah. Wa kama ghalatin nasara wa rafa'u Isa bin Maryam. Sebagaimana sikap hulunya berlebihan orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Mereka mengangkat derajatnya Isa ibn Maryam alaihi salatu wasalam minal basyariyah war risalah ilal uluhiyah wal iyadu billah. Mengangkat derajatnya Nabi Isa alaihi salam dari derajat manusia dan kerasulan menjadi derajat uluhiyah. Jadi ilah, menjadi ilah, disembah gitu ya. Wa qalu huwa ibnullah, bahkan mereka mengatakan itu adalah anak Allah. Isa itu anak Allah. Wa kadzalika qaumun Nuhin lamma ghalau fis salihin. Demikian juga kaum Nabi Nuh ketika mereka berlebihan terhadap orang-orang saleh, wa sawwaru suwarahum, dan mereka menggambar gambar-gambar mereka, wa tamathilahum, dan juga bikin patung-patung mereka, tsumma abaduhum, kemudian mereka pun menyembah mereka, dalam artian kaum Nuh tersebut menyembah orang-orang saleh tersebut, atau gambar atau istilahnya patung-patung orang saleh tersebut, farafa'uhum ila martabatil uluhiyah. Akhirnya mereka pun apa? Mengangkat derajatnya, sekedar gambar orang saleh tersebut atau patung orang saleh tersebut seperti kedudukannya al-uluhiyah. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka mengatakan jangan kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Wala tadharunna, dan jangan kalian meninggalkan waddan. Jangan meninggalkan waddan, wala suwa'an, tidak pula suwa', wala yaghus, tidak pula yaghus. Wa ya'uq, tidak pula ya'uq, wa nasra, tidak pula nasra. Jangan ditinggalkan. Ja'aluhum alihatan, mereka menjadikan itu semuanya adalah alihah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian dulu yang disampaikan. Barakallahu fikum, semoga Allah taala menjauhkan kita semuanya dari sikap ghulu, karena ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fikum terutama, dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama, itu adalah umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan, umat adlan khiyara, umat pilihan, umat pertengahan yang senantiasa menyuruh pada perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar, melarang dari perkara yang mungkar. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah jalla wa ala. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.